Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hemalia dengan NIM 203200123. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknologi Pendidikan, Konstruk dan Teori. Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju budaya dalam suatu masyarakat, makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan. Masyarakat maju budaya adalah masyarakat yang menggunakan teknologi untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Berbagai upaya telah dilakukan dan diupayakan untuk memajukan teknologi dalam hal pendidikan. Penemuan berbagai macam teknologi dalam pendidikan mampu membawa pendidikan menuju ke arah yang lebih baik. Dengan adanya berbagai kemajuan yang ada pada saat ini, bidang pendidikan diharapkan dapat dan mampu memanfaatkan teknologi yang ada tersebut dengan sebaik mungkin agar memiliki wawasan yang lebih luas serta tidak ketinggalan zaman. Untuk mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai konstruksi teoretik, hanya diperlukan karakteristik atau suatu kesatuan teori intelektual yang selalu dikembangkan melalui kegiatan penelitian. Istilah teori yang dalam pembicaraan sehari-hari sering digunakan sebagai lawan kata praktek yang mempunyai arti yaitu suatu prinsip umum yang didukung oleh data sebagai penjelasan terhadap sekelompok gejala atau suatu pernyataan tentang hubungan yang berlaku terhadap sejumlah fakta. Teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan pemecahan masalah dalam segala aspek belajar manusia. Yang berikutnya adalah konstruk teori. Dalam konteks pendidikan yang lebih umum, teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem dan teknik alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar manusia. Sedangkan definisi teori adalah menurut Masri Singarimbun dan Sofia Effendi dalam buku Metode Penelitian Sosial mengatakan, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep-konsep. Sedangkan teori menurut F.M. Kerlinger merupakan himpunan konstruk, definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematik tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel. Untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut, peran teori dalam sebuah penelitian diumpamakan sebagai pemandu. Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial maupun natural yang dijadikan pencermatan. Kemudian terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati mengenai teori, yakni teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri dari konstruk. Yang kedua, teori menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konstruk. Yang ketiga, teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasi variabel atau berhubungan dengan variabel yang lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zaimatus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini atas nama Zaimatus Andia dengan nomor NIM 203200135 akan melanjutkan presentasi yang pertama, yaitu materi tentang definisi konstruk teori. Konstruk adalah konsep yang dapat diamati dan diukur. Makna lain dari konstruk yaitu konsep yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan dunia. Orang-orang yang menggunakan konsep ini biasanya untuk mengkategorisasikan peristiwa dan memetakan serangkaian perilaku. Penerjemahan kemiripan dan perbedaan inilah yang melahirkan formasi konstruk. Dalam konstruk kehidupan akan kacau. Tanpa konstruk kehidupan akan kacau, kita tidak akan dapat mengorganisasikan dunia kita, mendeskripsikan dan mengklasifikasikan peristiwa, objek, dan orang.
Agar istilah untuk konstruk mendapatkan persepsi yang sama atau keterukuran yang sama, maka istilah konstruk harus didefinisikan atau diberikan batasan. Dalam penelitian kita mengenal adanya beberapa macam definisi untuk konstruk. Yang pertama yaitu tentang definisi nominal. Definisi nominal merupakan suatu pembatasan terhadap sebuah konsep atau konstruk. Contohnya yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Kemudian definisi yang kedua yaitu tentang definisi konseptual. Definisi konseptual merupakan penegasan penjelasan sesuatu konsep atau konstruk dengan mempergunakan konsep-konsep atau konstruk yang tidak harus menunjukkan sisi pengukuran. Kemudian definisi yang ketiga yaitu definisi konstitutif. Definisi konstitutif adakan kepada suatu konstruk dengan menggunakan konstruk lain. Contohnya, kita memiliki sebuah konsep yaitu area. Secara konstitutif, area didefinisikan sebagai luas suatu bidang tanah. Misalnya berat dapat didefinisikan secara konstitutif dengan berat sesuatu yang dikerjakan. Di dalam teori-teori ini terdapat juga teori lain yaitu satu teori kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah satu keadaan yang benar, dua sesuatu yang benar, kemudian yang tiga yaitu kejujuran, kelurusan hati. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam objek atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kemudian teori yang selanjutnya itu teori koherensi. Teori kebenaran, koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Kemudian teori yang selanjutnya itu tentang teori pragmatisme, yaitu teori yang berpandangan bahwa arti dari ide yang dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Kemudian teori performatif. Teori ini adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu deskriptif. Teori performatif menjelaskan sesuatu pernyataan dianggap benar jika menciptakan sebuah realitas. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Puspitasari dengan nomor NIM 203200145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. C. Konstruk teoritis dalam teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat dipandang dalam bentuknya yang abstrak, menganalisis, mengidentifikasikan, dan menentukan unsur-unsur serta hubungannya satu sama lain. Definisi semacam itu akan terbukti paling jelas dan komprehensif. Teknologi pendidikan jika didefinisikan sebagai konstruk teoritik menunjukkan ide dan prinsip-prinsip serta bagaimana semua disintetiskan menjadi satu kesatuan yang menyeluruh. Teknologi pendidikan sebagai konstruk teori mencakup serangkaian ide dan prinsip tentang bagaimana cara pendidikan dan pembelajaran harus dilaksanakan dengan menggunakan teknologi. Karakteristik teori dapat diidentifikasikan sebagai berikut. A. Adanya suatu gejala. B. Menjelaskan. Sebuah teori memberikan penjelasan tentang mengapa atau bagaimana gejala itu terjadi. C. Merangkum. Sebuah teori memberikan rangkuman tentang apa yang telah diketahui. D. Memberikan orientasi, menentukan, dan mempertajam fakta-fakta yang telah diteliti atau dipelajari, serta membedakan antara data yang relevan dengan data yang tidak relevan. E. Memberikan skema untuk mensistematiskan. F. Mengidentifikasikan kesenjangan, mencari bidang-bidang yang relevan. G. Melahirkan strategi untuk keperluan riset, memberikan dasar untuk merumuskan hipotesis baru dan melaksanakan riset lebih mendalam. D. Pentingnya konstruk teoritik dalam teknologi pendidikan. Konstruk teoritik dalam pendidikan adalah sebuah penerjemahan kemiripan dan perbedaan
yang terdapat dari beberapa definisi teknologi pendidikan yang disampaikan oleh para ahli. Tanpa konstruk teori, kita tidak bisa menganalisis masalah-masalah pendidikan dan cara pemecahannya, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengelola masalah yang berkenaan dengan semua aspek dan teknologi pendidikan. Konstruk teoritik dalam teknologi pendidikan penting untuk dapat menganalisis masalah-masalah pendidikan dan cara pemecahannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.